Oh, ya, terima kasih buat Bu Santi untuk kesempatannya. Shalom semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Trivia. Saya ini fresh graduate yang tinggal di Bandung. Nah, saya itu sangat sangat bersyukur dan merasa sangat beruntung sekali bisa mengikuti SOH di batch ini. Karena banyak banget pelajaran yang saya dapatkan dan kebenaran yang sebelumnya itu belum pernah saya ketahui selain di SOH ini. Jadi di sini tuh saya merasa timing Tuhan tuh benar-benar tepat banget dan nggak kebetulan gitu saya bisa ikut di SOH ini. Dan bersyukurnya lagi saya juga bisa berkesempatan untuk konseling sama fasilitator dan bisa diskusi banyak juga sama rekan di kelompok saya yang juga uh, mengalami inti masalah yang bisa dibilang tuh mirip-mirip gitu. Dan jadi belakangan ini tuh saya memang punya suatu pergumulan yang menurut saya tuh cukup mengganggu dan seperti mengganjal gitu bagi saya. Dan pergumulannya itu tuh seputar perasaan tidak percaya diri, tidak menyukai diri sendiri, sulit menerima diri sendiri, dan benar-benar takut untuk membangun relasi berhubungan sama orang lain. Nah, eh, padahal waktu saya kuliah itu sebenarnya saya sering banget terlibat dalam pelayanan di kampus. Sebenarnya saya bisa dibilang cukup aktif di persekutuan, terutama mungkin seperti mentoring, pemuridan, segala macam. Nah, di pelayanan itu saya juga sebenarnya didorong untuk menjangkau banyak orang gitu, untuk memuridkan banyak orang, untuk mengajak sebanyak-banyaknya orang. Dan di situ saya tuh melihat teman-teman saya begitu luar biasa gitu melayani Tuhan dengan berapi-api, terus mengajak orang-orang yang baru. Dan di situ saya melihat kok teman-teman saya tuh bisa lebih sukses ya dalam pelayanan daripada saya. Dan saya tuh berpikiran kalau emang personality mereka tuh yang emang bagus gitu. Sedangkan personality saya uh, yang tidak mudah bergaul itu yang menghambat saya untuk mengajak Mengajak. banyak orang. Nah, meskipun saya tuh sebenarnya di tahap itu saya udah tahu banyak kebenaran firman Tuhan. Saya udah dipulihkan, sebenarnya saya udah lahir baru, tapi tetap aja seperti ada tembok, ada halangan bagi saya, yaitu pemikiran saya tadi yang kalau misalnya saya tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain, terus saya nggak bakal bisa sukses dalam pelayanan gitu. Jadi selama pelayanan di kampus itu saya merasa struggling banget untuk membangun keakraban gitu sama sama mahasiswa yang lain. Nah, kalau ketemu orang juga kayak rasanya canggung, kurang bisa membawa suasana. Jadi setelah lulus kuliah itu saya sampai merasa down dan saya sampai menjauhi diri dengan orang lain gitu. Saya nggak mau berhubungan dengan banyak orang karena eh, saya tuh ngerasa kalau di dalam diri saya tuh ada yang belum beres dan itu tuh benar-benar mengganggu apa ya kepercayaan diri saya dan saya tuh nggak tenang sebelum saya membereskan pergumulan saya dengan diri sendiri itu. Nah, perasaan-perasaan itu tuh ya istilahnya bisa melemahkan iman saya gitu dan bikin saya tuh terhambat dalam pertumbuhan rohani. Nah, bahkan ada satu ayat di Alkitab yang menyatakan kalau kita itu kan garam dunia. Nah, jika garam itu menjadi tawar dan dengan apa ya diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, di sini kok saya malah tertuduh gitu menilai diri saya tuh bukan garam dunia. Jadi saya tuh garam yang menjadi tawar dan lebih sedihnya lagi membaca
tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, di situ saya mikir, apa saya udah nggak bisa berdampak lagi ya untuk orang-orang di sekitar saya. Jadi, ya itulah pemikiran saya. Dan pas kemarin konseling, saya ternyata diingatkan lagi kalau misalnya di masa lampau itu saya sering mengalami yang namanya pelecehan verbal, sering mengalami luka gitu, dan itu tuh membuat saya cukup trauma. Dan ternyata emang pola-pola luka dan trauma itu tuh emang harus dengan sengaja dibereskan, dan emang selama ini saya tuh mengabaikannya. Makanya emang banyak pemikiran dan penipuan-penipuan istilahnya yang timbul gitu di dalam pikiran saya. Nah, setelah ikut SOA ini saya jadi ngerti kalau misalnya kita harus dengan sengaja membereskan itu melalui doa, dan emang kita benar-benar harus bergantung penuh pada pertolongan Roh Kudus. Jadi peran Roh Kudus ini emang memberi ingatan akan akar masalah, maupun Roh Kudus sendiri juga yang membantu mengobati luka yang saya alami. Nah, di sini saya sadar juga kalau sebenarnya banyak banget penipuan yang berasal dari si jahat, dan saya juga fokus menangani ke akar masalahnya. Yang membuat saya benar-benar bersyukur tuh di sini saya diajarkan tahap-tahap mendoakannya, dan juga pemulihannya itu yang benar-benar sungguhan gitu dari Tuhan, bukan cuman dari kulit luarnya aja, tapi benar-benar fokus ke inti masalahnya. Nah, selain itu fasilitator juga mengingatkan kalau misalnya setelah ini kita juga harus mengambil langkah pertobatan, harus mengambil langkah ketaatan, dan harus terus-menerus memperkatakan iman kita supaya kita tuh bebas dari pengaruh si jahat. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi akhir kata, puji Tuhannya, setelah mengikuti SOH ini, saya tuh merasa ada satu beban pikiran yang mengganggu tadi itu seperti diangkat gitu sama Tuhan, dan ya itu kayak udah lepas dan buat saya tuh jadi lega, puji Tuhannya. Dan menurut saya benar-benar metode ini itu dibutuhkan oleh semua orang, terutama orang-orang yang punya luka batin atau punya pola dosa tertentu yang memang mengganggu emosi dan pertumbuhan rohaninya. Jadi kemungkinan ke depannya saya bakal terus mempraktekannya, dan saya juga akan ya mengajaklah sebisa mungkin teman-teman saya mungkin akan ajak teman untuk di batch berikutnya bisa ikut di SOH. Nah, ya terima kasih banyak buat kesempatannya, buat Ibu Sapta, buat Karin, dan buat Pak Sahara. Makasih banyak buat bimbingannya dan arahannya. Semoga kita semua bisa terberkati dengan SOH ini. Jadi segitu dulu kesaksian yang bisa saya berikan. Terima kasih.